Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan tentang tanda-tanda atau ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah. Kita masih dalam pembahasan ucapan Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i dalam halaman 307. Wa ihda alamati ahli sunnati hubbuhum li a'immati sunnah wa ulamaiha wa ansariha wa auliyaiha. Salah satu tanda ciri khas ahli sunnah yaitu kecintaan mereka terhadap imam-imam ahli sunnah, ulama-ulama ahli sunnah, para pembela, para penolong sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak cukup hanya cinta kepada ulama ahli sunnah, tidak cukup hanya cinta kepada para pembela sunnah, namun juga wa bughdhuhum li a'immatil bid'ah, kebencian mereka terhadap imam-imam ahli bid'ah, ulama-ulama ahli bid'ah atau ulama alladzina yad'una ilan nar, yang mereka menyeru manusia ke dalam api neraka, du'atun ala abwabi jahannam, wa yadulluna ashabahum ala daril bawar, yang menjerumuskan manusia ke dalam kebinasaan di akhirat, naudzubillahi min dzalik. Kemudian beliau mengatakan wa qad zayyanallahu subhana quluba ahli sunnah wa nawwaraha bihubbi ulama'i sunnah, dan Allah Subhanahu wa taala menghiasi hati ahli sunnah dan memberikan cahaya kepadanya dengan mencintai ulama-ulama ahli sunnah, warasatul anbiya fadlan minhu jalla jalal wa minna, sebagai karunia dan nikmat dari Allah azza wa jalla. Kita lanjutkan membacakan beberapa ciri atau tanda ahli sunnah wal jamaah yang disampaikan oleh Syekh Al-Walid bin Saifin Nasr hafizahullah ta'ala dari kitab beliau Syarah Ushulus Sunnah Imam Ahmad.
Taib yang sudah antum tulis kemarin ada berapa? Taib yang pertama apa? Ciri ahlu sunnah, perhatian mereka terhadap apa? Dakwah tauhid dan sekaligus melarang dari kesyirikan. Yang kedua, mereka mendahulukan Al-Quran dan Sunnah dibandingkan akal. Yang ketiga, mereka tidak fanatik kepada tokoh ataupun ulama kecuali kepada siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ittiba mereka kepada sunnah Rasul secara zahir maupun batin, dan juga ittiba kepada para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, mereka pertengahan dalam masalah agama, terutama dalam masalah akidah, di antara kelompok-kelompok sesat sempalan dalam tubuh kaum muslimin. Yang keenam, mereka tidak gegabah mengkafirkan kaum muslimin atau sesama mereka. Yang ketujuh, cinta mereka kepada para sahabat Rasul SAW dan keselamatan hati mereka serta lisan mereka terhadap para sahabat. Cinta kepada para sahabat dan tidak benci, tidak dengki kepada mereka. Yang kedelapan, cintanya mereka kepada ulama ahli sunnah, ulama yang warasatul anbiya, ulama yang mewarisi sunnah Rasul, yang mewarisi akidahnya Rasul, yang mewarisi dakwanya Rasul, bukan ulama yang menyimpang dari ajaran Ar-Rasul, dari akidah atau metode dakwah Rasul. Dan ini pembahasan yang dibawakan oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i. Bahkan Syekh Walid sendiri dalam poin 8 ini menukil ucapan Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i yang kita baca tadi. Yang kesembilan, mereka menolak takwil yang batil atau tafsir yang menyimpang. Yang kesepuluh, mereka tidak hulu dalam tazkiyatun nafs, alias mereka melakukan pensucian jiwa ala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada tazkiyatun nufus tanpa tauhid. Dan itu yang paling pertama dalam tazkiyatu an-nufus. Makanya Rasul ketika awal dakwah pertama kali Allah turunkan ayat wa thiyabaka fatahhir. Adapun pakaianmu maka sucikanlah. Ini ayat-ayat pertama yang turun kepada Rasul. Tazkiyatun nafsi ala Allah dan Rasul yang paling utama wa thiyabaka fatahhir. Kata para ulama, tahhir a'malaka minasyirki. Sucikanlah amal perbuatanmu dari kesyirikan, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Bukan tazkiyatun nufus ala ahlil bid'ah dengan berbuat kebid'ahan dan seterusnya, yang mana secara asal bid'ah ini mengotori jiwa, bukan malah mensucikan jiwa. Sebagaimana kata ulama salaf yang bernama Muhammad bin Aun rahimahullah, masdada sahibu bid'ah ijtihadan ila zada minallahi bu'dan. Tidaklah ahli bid'ah semakin giat berbuat bid'ah kecuali semakin jauh dari Allah. Semakin mereka giat berbuat bid'ah, bukan malah membersihkan jiwa mereka, bahkan mengotori jiwa mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ke-11, innahum la ta'khudhuhum fillahi laumatul laim. Mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela selama di atas kebenaran, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Dan itulah ciri Taifah al-Mansurah, tegar, nampak di atas kebenaran, di atas akidah manhaj salaf, meskipun banyak yang memusuhi, memboikot, banyak yang menyinyiri dan seterusnya. Yang ke-12 apa itu? Meninggalkan debat kusir dalam urusan agama.
Yang ke-13, nah mereka bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dan tidak berpecah belah dalam urusan agama. Dan sudah kita sampaikan, bersatu yang sebenarnya bersatu di atas at-tauhid, di atas akidah yang sahihah, dan perpecahan itu muncul karena adanya kebid'ahan. Poin yang ke-14, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal tentunya yang tidak bermaksiat kepada Allah, dan yang berkaitan dengan sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Wajibnya membaiat pemimpin kaum muslimin, wajibnya menghormati pemimpin kaum muslimin, tidak mencaci maki, tidak menyebarkan aib pemimpin di hadapan umum, mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Bahkan dalam ucapan Imam Barbahari, idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Apabila engkau melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, ketahuilah dia pengikut sunnah insyaallah. Ini ciri ahli sunnah, yaitu diantaranya mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Namun sebaliknya yang mencaci maki, sebaliknya yang mendoakan pemimpin dengan kejelekan, itu adalah ciri ahli al-bidah. Idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, apabila engkau melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, melaknatnya, maka ketahuilah dia pengekor hawa nafsu. Dan insya Allah dengan seizin dari Allah, selesai kajian kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis, kita ada rencana mau melanjutkan dengan Syarh Sunnah. Insya Allah mungkin pertemuan 1 atau 2 kali pertemuan lagi kitab ini akan selesai. Kitab Syarh Sunnah Imam Barbahari yang pernah kita ajarkan online dan offline di Jakarta, akan kita insya Allah lanjutkan di sini karena memang waktunya waktu itu hari Kamis juga. Biidznillah, dengan seizin dari Allah, semoga Allah mudahkan. Insya Allah ini akhir-akhir pembahasan kitab Aqidah Salaf wa Ashabul Hadis. Selesai ini insya Allah kita akan lanjutkan dengan kitab Syarh Sunnah Imam Barbahari rahimallahu taala. Nah, kemudian kita tambahkan yang ke-15, annahum a'dhamun nasi sabran ala aqwalin wa mu'taqadatihim. Ahlu sunnah adalah orang yang paling bersabar dalam berpegang teguh dengan akidah mereka. Memang berpegang teguh dengan akidah salaf, manhaj salaf, tidak semudah yang dibayangkan. Ada onak dan duri, ada cacian, bulian, baik dari dalam maupun dari luar. Makanya kalau antum ingat pembahasan kitab Syarh Sunnah, kalau di sini punyanya Imam Al-Muzani, makanya kita namakan masjid kita biidznillah, semoga Allah mudahkan pembangunannya dengan nama Syarh As-Sunnah, di antaranya Syarh Sunnah Imam Al-Muzani. Syarh Sunnah Imam Muzani di awal beliau mengatakan, "I'lam rahimakallah," ketahuilah semoga Allah merahmati. "Sa'altani ani sunnah amran tasbiru 'alaiha." Beliau menjelaskan di awal kitab itu tentang sebab mengapa beliau menulis kitab Syarh Sunnah, karena ada orang yang bertanya kepada beliau tentang apa akidah beliau. Maka beliau pun mengatakan, engkau bertanya kepadaku tentang as-sunnah, tentang akidah. Amran tasbiru 'alaiha. Suatu perkara yang engkau harus bersabar dalam berpegang teguh dengannya. Karena sekali lagi, ini adalah sunnatullah. Setiap yang berpegang teguh dengan akidah Rasul, akidah para salaf, pasti akan mengalami ujian, cobaan, onak dan duri, caci makian, bulian, dan seterusnya. Ini
Makanya ciri ahlu sunnah wal jamaah kata Syekh Al-Walid di sini adalah orang yang bersabar dalam berpegang teguh dengan akidah. Kalau gak sabar, sudah menyimpang, menyesatkan umat. Ya, karena kalau kita dakwah akidah, yang hadir, yang datang cuma sedikit. Namun kalau masalah sakinah mawaddah warahmah luar biasa. Ya, laris manis. Ataupun dakwanya asal abang senang agar bapak ya senang, gembira dan seterusnya. Ini sekali lagi beda dengan penjelasan masalah akidah. Makanya para ulama juga menjelaskan bedanya dakwah akidah dengan dakwah politik. Kalau dakwah politik atau yang semisal dengannya itu ada hududun nafsi, ada bagian urusan jiwa. Ya, orang yang dakwanya kepada politik itu paling tidak ya orang-orang gambarannya kalau orang ini nanti menang, masya Allah dia akan mendapatkan hak-haknya kembali. Ya, para ya istilahnya orang-orang yang istilahnya mendakwahkan politiknya, dia menjanjikan kalau saya jadi nanti saya akan berikan Anda demikian. Urusan dunia. Maka banyak yang menyambutnya. Tapi kalau masalah akidah, ini kebanyakan tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin haknya pribadi gak dapat. Maka banyak orang yang lari dari dakwah akidah, dari dakwah at-tauhid. Ini yang disampaikan oleh para ulama. Namun ahlu sunnah wal jamaah yang sejati tetap bersabar. Yang penting kualitas dalam dakwah. Dakwah mengikuti ajaran Rasul. Dakwah dengan memprioritaskan kepada at-tauhid melawan dari syirik meskipun sedikit. Makanya ada ungkapan dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, lebih baik dakwah tauhid meskipun yang hadir cuma 5 orang daripada dakwah yang menyesatkan meskipun mungkin 5.000, 5 juta orang. Nah, sekali lagi, karena dakwah itu adalah ibadah, harus ittiba kepada ajaran Rasulullah SAW. Butuh sabar. Ya, kajian akidah banyak dibubarkan di masjid-masjid, banyak diboikot. Ya, banyak yang menyinyiri, baik dari dalam maupun dari luar. Maka butuh as-sabr. Kalau tidak sabar, naudzubillahi min dzalik, bisa kita mundur ke belakang ataupun kita menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, as-sabir ala dinihi kal qabid ala jamr. Orang yang bersabar di atas agamanya, di atas akidahnya, seperti yang memegang bara api. Insya Allah akhir penjelasan Imam As-Sabuni berkaitan dengan masalah ini. Masalah wajibnya bersabar dalam berpegang teguh dengan al-aqidah. Poin ke-16, annahum qalilul adadi katsirul barakati wal khair. Mereka minoritas, sedikit jumlah mereka. Followernya sedikit, pengikutnya sedikit, tapi mereka banyak barokah dan kebaikannya. Karena tadi ittiba kepada Rasulullah SAW. Dibawakan di sini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, innahum yanaluna fil muddatil yasira min haqaiqil ulum wal a'mal adhaf ma yanaluhu ghairuhum fi qurunin wa ajyal. Mereka Ahlus Sunnah meraih banyak ilmu yang bermanfaat dalam waktu yang singkat dan meraih amal-amal yang berlipat ganda jika dibandingkan dengan selain mereka, selain ahli sunnah dalam banyak waktu masa. Contohnya ya, namanya kajian ahli sunnah selalu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ini ucapan ulama salaf, disampaikan kitab-kitab ulama ahli sunnah wal jamaah, terutama kitab akidah ahli sunnah. Yang ada dalam kajian mereka al-ilmu nafi'. Coba kajian alil bidah, dongeng ngalor ngidul. Ya, bahkan mendatangkan cita-cita yang dusta, bahkan banyak memperolok Allah Rasulnya dan sunnah Rasulullah SAW. Masya Allah luar biasa.
jumlah yang hadir, namun isinya ya lawaan, ya. Keluar dari ceramah ya sudah, ilmunya begitu-begitu saja. Yang ada apa? Hiburan. Ini bedanya dengan kajian ahli sunnah wal jamaah. Maka kata beliau, sedikit jumlah mereka, namun lebih barokah. Dan itu pun banyak juga diakui oleh sebagian dari mereka. Ya. Makanya mereka hasad, iri dan dengki. Kenapa? Karena sekarang masyarakat juga sudah mulai ya, pindah ke lain hati, pindah ke dakwah salafiyah karena bisa membandingkan mana itu kajian ilmu dengan kajian lawaan tadi. Ya. Ininya sekali lagi, ini ciri khas ahli sunnah wal jamaah, minoritas namun mereka banyak barokah. Dan dari sini pula sudah kita sering sampaikan, mayoritas bukan dalil kebenaran. Nanti akan ada penjelasan lagi, dikuatkan lagi pada poin 22 nanti. Yang ke-17, yadhumun wa yubghidun ahlal bidah. Mereka mencela dan membenci ahli bidah. Wala yaghdabuna li ahadin minhum. Dan ahli sunnah tidak pernah membela ahli bidah sama sekali. Bukan sekadar membenci, mencela, namun tidak ada sama sekali pembelaan terhadap mereka. Apalagi sampai menyanjung mereka, sampai mentokohkan mereka, naudzubillahi min dzalik. Ini yang dibahas oleh Imam As-Sabuni tadi, cinta kepada ulama sunnah dan benci kepada ahli bidah. Sebagaimana kita cinta kepada tauhid, ahli tauhid, wajib benci kepada syirik dan ahli asyirik. Itulah Islam. Al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wali. Islam adalah tunduk patuh atau menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, mengesahkannya dalam ibadah, tunduk patuh kepada perintahnya, berlepas diri dari kesyirikan dan ahli asyirik. Demikian pula di sini tidak cukup hanya cinta kepada sunnah, harus benci kepada bidah. Tidak cukup hanya cinta kepada ahli sunnah, ulama sunnah, namun juga benci kepada ulama ahli bidah. Tidak malah membelanya atau mentokohkannya. Ini ada riwayat yang sangat luar biasa dari ulama salaf yang bernama Abu Bakar bin Iyash rahimahullah ta'ala. Wakila li Abi Bakar bin Iyas, ya Abu Bakar, mani sunni. Ya, tolong catat ini dan camkan terus. Di antara ciri ahli sunnah, ya, kata seseorang kepada Abu Bakar bin Iyas atau Iyas, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ya, Abu Bakar bin Iyas, siapa ahli sunnah itu? Siapa as-sunni itu? Maka beliau mengatakan, alladzi idza dzukiratil ahwa lam yaghdab li syai'in minha, yaitu seseorang yang jika disebutkan tentang hawa nafsu, tentang kebid'ahan, dia tidak membelanya sama sekali. Alladzi idza dzukiratil ahwa lam yaghdab li syai'in minha. Apabila disebutkan suatu penyimpangan, kesesatan, kebid'ahan, dia tidak marah membelanya. Misalnya, karena yang menyimpang itu adalah anak buahnya, satu komunitasnya, kemudian dibela mati-matian. Padahal anak buahnya di atas kebid'ahan, penyimpangan dalam masalah akidah. Maka ini bukan ciri ahli sunnah wal jamaah. Justru ahli sunnah membela akidah yang sahih, membantah kebid'ahan, penyimpangan, bukan malah membelanya. Ini ciri ahli sunnah. Kalau ada kesesatan, kebid'ahan, tidak membelanya sama sekali. Bahkan Rasul mengatakan, mengancam, la'anallah man awa muhdatsan. Allah melaknat orang yang membela kebid'ahan. Naudzubillahi min dzalik. Ini ancaman yang
berat bagi mereka-mereka yang membela kebid'ahan penyimpangan. Poin ke-18, insyighaluhum bisunnah wal athar wa fana'i a'marihim fi hada wal bahthi anhu. Mereka menyibukkan diri dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memakmurkan hidup mereka dengan as-sunnah. Makanya sungguh dusta, batil kalau ada yang menuduh Syekh Al-Albani rahimahullah menyimpang, sesat, murji'ah dan sebagainya. Usia beliau habiskan untuk membela sunnah Rasulullah SAW. Kitab-kitab beliau sebagai bukti yang nyata. Luar biasa beliau mengorbankan hidup beliau untuk membela sunnah Rasulullah SAW. Ya. Sekali lagi, belum ada di abad sekarang ini yang mengikuti jejak beliau yang seperti beliau dalam khidmatus sunnah. Namun sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, fama ahsana atharahum 'alan nas. Berapa banyak jasa mereka kepada manusia. Namun wa ma akban atharan nasi alaihi. Namun sungguh jeleknya balasan manusia kepada mereka. Syekh Al-Albani rahimahullah dengan kitab Silsilah Sahihah Dhaifah, Irwaul Ghalil, masalah hadis sudah luar biasa. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali ahlul bidah, kecuali orang-orang yang jahil. Demikian pula kitab Sifat Salat Nabi, bagaimana ahkamul janaiz. Tidak ada dakwah beliau kecuali kepada tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun sekali lagi itulah air susu dibalas air tuba. Kemudian yang ke-19, ihtijajum bi sunnati sahihah wa tarku at-tafriq bainal mutawatir wal ahad. Ahlus sunnah hanya berhujjah dengan hadis-hadis yang sahihah. Ini secara umum demikian. Kalaupun ada dalam kitab-kitab ulama ahli sunnah hadis-hadis yang dhaif, yang pertama kata para ulama ada kaidah man ahala faqad bari'ah. Ulama ahli sunnah terkadang meriwayatkan hadis dengan sanadnya seperti dalam kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis di sini. Beliau sebutkan rawi-rawinya. Kalaupun ada yang dhaifah, beliau telah kata para ulama bebas dari tanggung jawab karena beliau sudah menyebutkan rawi-rawinya. Silakan bagi yang datang setelah beliau meneliti kembali, jangan istilahnya enak-enakan saja ya. Kata para ulama, barang siapa yang sudah meriwayatkan hadis tersebut dengan disebutkan sanadnya, maka dia terlepas dari tanggung jawab. Silakan yang datang menelitinya lagi ya. Kemudian mereka pun sudah berijtihad untuk membawakan yang as-sahihah. Di antaranya Imam As-Sabuni. Beliau di awal kitab di muqaddimah sudah berkomitmen hanya membawakan yang as-sahihah. Kalaupun ada yang dhaifah, itu hadis-hadis yang sampingan. Yang paling utama ayat dan hadis-hadis yang as-sahihah. Misalnya beliau membawakan 10 hadis tentang satu permasalahan. Yang 8 sahihah. Ini yang paling utama. Ini yang sebagai sandaran utama. Yang 2 sebagai sampingannya saja. Maka jangan dilihat yang dhaifahnya. Yang sahihahnya itu yang paling utama. Kemudian ditambahkan tadi, dan ahlu sunnah tidak membedakan antara itu hadis mutawatir dan hadis ahad. Terutama dalam masalah akidah. Apa hadis mutawatir itu? Kalau kita buka misalnya kitab-kitab mustalah hadis. Hadis mutawatir itu marawahu adadun katsirun tuhilu al-ada at-tawatu ala al-kadhib. Hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang secara umum tidak mungkin mereka bersepakat dalam kedustaan. Meriwayatkan sepakat meriwayatkan hadis-hadis yang
dusta atau yang palsu misalnya. Misalnya ya, dari Rasul, dari para sahabat ini ada 10 yang meriwayatkan dari siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan lebih dari itu. Ini namanya hadis apa? Mutawatir. Para tabi'in juga demikian, yang meriwayatkan lebih dari 10. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan demikian. Ini namanya hadis apa? Mutawatir. Ya, yang diriwayatkan oleh banyak para perawi, meskipun tentang bilangannya memang tidak pasti berapa, namun kurang lebih tadi lebih dari 10 perawi setiap tingkatannya, tingkatan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in 10. Itu namanya apa? Atau lebih dari 10. Namanya apa? Hadis mutawatir. Kemudian hadis ahad, yaitu lam tajtami syurut tawatur, lawannya yang tidak sampai kepada derajat mutawatir. Itu pun ada pembagian lagi. Ada istilahnya hadis yang masyhur, yaitu yang diriwayatkan oleh 3 perawi dari sahabat 3 orang atau lebih. Yang penting nggak sampai kepada derajat mutawatir, atau 4 dari sahabat, 4 dari tabi'in dan seterusnya. Itu namanya hadis apa? Masyhur. Ini masih dalam kategori hadis apa? Ahad. Paham ya? Hadis mutawatir, hadis ahad ada 3 bagiannya. 3 kategori hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau bahkan lebih, tapi nggak sampai ke derajat mutawatir. Ada lagi hadis namanya aziz, yaitu diriwayatkan oleh 2 orang perawi. Ada 2 sahabat yang meriwayatkan dari Rasul, 2 tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat dan seterusnya. Paham? Hadis apa namanya? Al-Aziz. Yang ketiga dari hadis yang ahad, hadis gharib. Hadis apa? Gharib. Jadi masyhur, aziz, gharib. Gharib ini 1 perawi dari sahabat Rasul meriwayatkan dari Rasul 1 sahabat saja. Contohnya hadis innamal amalu binniyat. Ini kita masih ingat karena hari Selasa kapan lalu kita ada kajian hadis Arba'in Nawawiyah tiap Selasa hari Selasa jam 9 sampai setengah 11. Insyaallah tiap pekan hari Selasa kajian Arba'in Nawawiyah daerah Bandul Merisi sana. Itu dibahas oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hadis innamal amalu binniyat. Ini hadis yang gharib dari Rasul yang meriwayatkan hanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ya, ada yang meriwayatkannya namanya Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi. 1 orang saja. Alqamah Al-Laitsi ini ada yang meriwayatkan dari beliau namanya Muhammad kalau nggak salah bin Ibrahim Al-Ansari. Kemudian setelah itu ada namanya Yahya bin Katsir. Ini 4 tingkatan ini semuanya cuma 1 orang yang meriwayatkan. Dari Umar, Alqamah, kemudian Muhammad At-Taimi, kemudian Yahya bin Katsir. Setelah itu baru banyak yang meriwayatkan. Makanya istilahnya ini hadis apa? Gharib. Paham? Nah, wallahu taala alam. Ini sekedar istilah ya, mustalah hadis. Ahlu sunnah tidak pernah membedakan antara hadis mutawatir dan ahad dalam masalah berdalil dalam masalah akidah. Hadis ahad mutawatir sama-sama bisa dijadikan hujjah, yang penting sahih. Beda dengan ahli bidah, seperti contohnya Hizbut Tahrir. Mereka tidak mau mengimani hadis ahad dalam masalah akidah. Paham? Ini adalah ucapan yang batil. Makanya contoh yang kita mau bacakan salah satu manhaj ulama Ahlussunnah dalam masalah menerima hadis ya, dalam masalah akidah, hadis mutawatir, hadis ahad semuanya kalau sahih wajib dijadikan apa? Hujjah. Tidak pernah mereka membedakan ahad dan mutawatir dalam masalah akidah. Ya, kita bacakan ucapan Imam As-Sabuni di awal muqaddimah. Beliau mengatakan, qultu wa billahi taufik ashabul hadis hafizallahu taala ahya'an wa rahima amwatahum. Dengan taufik dari Allah, ini permulaan ucapan beliau. Dengan taufik dari Allah, ashabul hadis, Ahlus Sunnah, semoga Allah
menjaga yang hidup dari mereka, merahmati yang meninggal dari mereka. Yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah, bersaksi tentang keesaan Allah, walir rasuli sallallahu berisalah, bersaksi tentang kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu, wa ya'rifuna rabbahum azza wa jalla bi sifatihi allati nataqa biha wahyu wa tanziluhu. Mereka semuanya mengenal Allah lewat sifat-sifat yang telah dijelaskan dalam Al-Quran wahyunya. Au syahidalahu biha Rasulullah sallallahu, atau yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu ala ma waradat al akhbaru sihabihi, yang penting dari hadis yang sahih. Ini kata Imam As-Sabuni yang bermadzhab Asy-Syafi'i, yang penting hadisnya sahih. Wa naqalat al-udulu thiqat anhu, dan dinukil oleh para perawi-perawi yang thiqah, yang penting hadisnya sahih. Mutawatir ahad ini tidak ada mas, itu sekedar istilah saja. Yang penting ya sesuai dengan hadis atau penelitian ulama tadi, di antaranya rawi-rawinya apa? Thiqat, terpercaya. Dan itu juga yang dikatakan oleh Imam Abu Bakar Al-Ismaili. Kalau mungkin antum masih ingat kajian kita kitab I'tiqad A'immati Al-Hadis, di awal kitab beliau sudah menjelaskan ini metode ahlu sunnah, ulama ahlu sunnah. Yang penting hadisnya apa? Sahih. Wa ma nataqa bihi ya Rasulullah SAW fil ahadisi sahih, tidak membedakan antara hadis mutawatir atau hadis apa? Al-ahad. Ahlul bidah membedakan ya, mereka mengatakan hadis ahad tidak berlaku dalam masalah akidah. Maka kata para ulama yang pertama tadi kita sampaikan, ulama-ulama salaf ahlus sunnah dalam kitab-kitab akidah tak pernah membedakan hal seperti itu. Imam Syafi'i juga dalam kitabnya Ar-Risalah membahas hadis ahad, tidak ada pembedaan antara akidah dan masalah apa? Fikih. Ya. Kemudian kata ulama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal satu orang. Hadisnya apa? Mutawatir atau ahad? Ahad. Rasul mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman satu orang, seorang diri. Apa yang beliau dakwakan? Akidah tauhid. Faliyakun awwala ma tad'u ila syahadatu alla ilaha illallah. Kalau menurut ahli bidah, Rasul apa? Naudzubillah min dzalik, enggak bisa diterima periwayatannya. Mu'adz bin Jabal enggak diterima dakwanya karena apa? Seorang diri. Ini kesesatan mereka, ngeminteri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama, ya, kalau mereka mengatakan hadis ahad boleh dalam masalah hukum, dalam masalah apa? Fikih. Kata para ulama, dalam masalah fikih pasti akan ada apa? Akidahnya. Ya. Misalnya masalah sholat, karena di situ ada keyakinan tentang wajibnya apa? Sholat. Nggak bisa dipisahkan. Kemudian yang ketiga kata para ulama, kalau dikatakan hadis ahad itu diantara kaidah mereka. Mereka kadang licik ya, membuat kaidah tersendiri, kemudian digatukkan dengan masalah ini. Mereka mengatakan, kenapa hadis ahad tidak bisa diterima dalam masalah akidah? Karena hadis ahad itu hanya memberikan don prasangka, bukan keyakinan, enggak kepastian. Paham? Maka dijawab oleh para ulama, tidak mesti satu orang itu mengabarkan sesuatu memberikan prasangka, tidak mendatangkan keyakinan. Contohnya hadis tadi apa? Innamal a'malu bin niat. Semua rawi-rawinya dari awal Umar bin Khattab dan seterusnya 4 orang itu sendiri. Padahal semua ulama ahli sunnah menerima di situ dengan apa? Istilahnya senang hati. Nggak ada apa mengatakan ini hanya satu orang nggak bisa diterima. Ini sekali lagi sesat dan menyesatkan. Baik, lanjut. Poin keberapa? Ke-20, ad-dukhul fi dini kulli. Ahlus sunnah masuk ke dalam Islam secara totalitas. Dalam masalah akidah, akhlak, ibadah, manhaj dakwah, semuanya diikuti. Bahkan dalam masalah qadaul hajah, masalah pakaian, tidak pernah membedakan, oh ini masalah kulit, ini masalah buah. Seperti yang mungkin kita sampaikan dalam beberapa kajian, kelompok harokah
pergerakan atau teroris yang semisalnya, mereka yang paling utama masalah bagaimana meraih kursi di parlemen. Itu yang mereka terus dengungkan. Adapun masalah melihara jenggot, masalah cingkrang, ini adalah masalah-masalah kata mereka kulit, kisr, ya, kusur. Adapun masalah ini meraih kursi di parlemen, ini yang paling utama. Masalah ya, yang harus fokuskan umat terhadapnya. Jangan bahas masalah kulitnya saja, masalah penampilan, masalah casing kata mereka. Maka jawab oleh para ulama, antum kalau makan pisang tanpa kulit yang ada di pohon, mau enggak? Ada pisang tumbuh di pohonnya, tapi nggak ada kulitnya. Istilah orang Jawa, kolu tamangannya. Gimana apa nggak ada kotoran-kotorannya? Butuh kulit. Itu yang pertama, dari segi sekedar permainan bahasa saja. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan udkhulu fi silmi kafah. Dan Rasul SAW tidak pernah meremehkan masalah yang baik meskipun sekecil, ya apapun. Bahkan Rasul mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a wala antal ka akhaka biwajhin. Jangan pernah meremehkan sedikit pun dari kebaikan, meskipun hanya tersenyum ketika ketemu dengan saudara. Kalau ada pula yang mengatakan masa dibahas terus masalah jenggot, masalah celana cingkrang, orang-orang sudah sampai ke bulan. Kita katakan biarkan sampai ke bulan, kita mau meraih surga. Kita nggak mau masuk bulan kok, mau masuk surga, pek-pek itu bulan. Ini mau masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi Ahlus Sunnah masuk ke dalam Islam secara total dari masalah A sampai Z, dari akidah, akhlak, ibadah seterusnya. Meskipun Ahlus Sunnah Islam memiliki prioritas dalam urusan agama, akidah yang paling utama dan seterusnya. Yang ke-21, al-jama' bainal ilmi wal ibadah, menggabungkan antara ilmu dan al-ibadah. Kemudian yang ke-22, humul ghuraba, ahli sunnah itu terasing. Ini tambahan penjelasan dari poin ke-16 dan 15 juga, yaitu orang yang terasing sebagaimana kata Rasul, innal islama bada'a ghariban wa sayudu ghariban kama bada'a fatubalil ghuraba. Islam datang dalam keadaan terasing dan akan kembali dalam keterasingan seperti awal mulanya. Maka beruntunglah orang-orang terasing tersebut, yaitu alladzina yuslihuna idza fasadan nas, orang-orang yang memperbaiki dikala manusia sudah rusak akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalah dan seterusnya. Kemudian yang ke-23, la yuwalun wa la yu'adun illa ala asasiddin. Tidak berwala, tidak berbarok kecuali di atas pondasi agama. Mencintai orang-orang yang lurus akidahnya, membenci yang menyimpang akidahnya. Insyaallah kita lanjutkan pada atau ba'dal azan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi pembahasan ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ke-23 kata Asy-Syaikh Al-Walid hafizallahu taala, la yuwalun wa la yu'aduna illa ala asasiddin. Tidak berwala, berloyalitas, tidak cinta dan tidak memusuhi atau membenci kecuali di atas pondasi agama. Yang menyimpang dari agama, apalagi dalam masalah akidah, maka tidak layak dicintai, tidak layak diloyalitasi, dibela. Ya. Wala yu'aduna illa ala asasi ad-din. Yang menyimpang, yang apalagi juga mencela-mencela dalam akidah, tidak layak untuk dicintai. Dan ini yang diucapkan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizallahu taala dalam kitab beliau Qiyadatus Sahwa At-Taghyir wa Talawun Haqaiq wa Akhtar. Ini pernah kita bahas dalam beberapa
kajian tentang bantahan kepada kelompok-kelompok tokoh-tokoh harokah terutama di Arab Saudi yang kebiasaan mereka mencela-mencela dalam masalah akidah wal manhaj. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rais hafizallahu taala, wa inna mimma yud'if ummatana wa yuakhir taqaddumaha wa sayraha qadaman ta'alluqu syababina bi unasin zawi talawunin fadihin mutanaqidin yukadzib ba'du ba'da. Di antara yang melemahkan umat kita, umat Islam, dan menjadikan mereka mundur ke belakang, yaitu adanya sebagian para pemuda yang ngefan, yang mencintai orang-orang yang punya sifat talau, mencela-mencela dalam urusan akidah wal manhaj, yang sangat jelas mencela-mencelanya, bahkan berdalil dengan nasikh mansuh dalam Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Wa ma ru'yatim li hadza tanaqud wa lamsihim lahu lamsal yad illa annahum la yazaluna muta'alliqina bih. Meskipun mereka melihat sendiri, menyaksikan sendiri, membaca sendiri postingannya yang mencela-mencela, ya, seperti seolah-olah dia memegang tangannya sendiri, telah jelas mencela-mencelanya dalam akidah wal manhaj, namun mereka masih ngefan, masih mengustadkan, ya, masih membelanya. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rais hafizallahu taala, ka'anna hubbahum lam yakun lillah, seolah-olah cintanya mereka bukan karena Allah, ya. Wa inna malidawatihim, namun karena person orang tersebut, lida ta'assabu lahum at-ta'assubal mazmum, makanya mereka tetap fanatik membela. Ini bukan hanya yang, ya, orang-orang awamnya, bahkan yang sudah bergelar ustaz juga membela yang mencela-mencela tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata beliau, wa illa law kana hubbuhum wa bughdhum lillah la a'radu safhan amman thabata talawunuhu wa taghayyuruhu. Seandainya cinta dan benci mereka karena Allah, maka mereka akan berpaling dari orang-orang yang telah jelas mencela-mencelanya dalam urusan akidah wal manhaj. Fallahu wa rasuluhu ahabbu li ahlil iman as-sadiqin mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Tapi poin yang terakhir 24 di sini, mudha'afatul hasanat wa rif'atud darajat, dilipat gandakannya kebaikan ahli sunnah dan ditinggikannya derajat mereka. Syekh Al-Walid menukilkan di sini ucapan as-salaf, mereka berkata, ahlu sunnati wal jamaah in qa'adat bihim a'maluhum qamat bihim aqaiduhum. Anak ulang lagi poin 24, dilipat gandakannya kebaikan mereka dan ditinggikannya derajat ahli sunnah, sebagaimana ucapan ulama salaf rahimahumullah, ahlu sunnah wal jamaah meskipun amal kebaikan mereka sedikit, namun akidah mereka yang akan menutupinya. Ini bukan meremehkan masalah amal kebaikan, amal saleh. Tetap tadi, ahlu sunnah masuk ke dalam Islam secara totalitas, menggabungkan antara ilmu dan ibadah. Namun seandainya ada kekeliruan dari amal perbuatan mereka, akidah mereka yang menutupinya. Sebagaimana firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Tauhid ini luar biasa keutamaannya. Kata Rasul dalam hadits qudsi, Allah berfirman, ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabil ardi maghfiratan. Wahai anak Adam, wahai manusia, kata Allah, jika engkau mendatangiku pada hari kiamat dengan membawa dosa setumpuk bumi ini, lalu engkau mendatangiku dalam keadaan tidak berbuat syirik, aku akan mendatangimu dalam keadaan membawa ampunan surga seberat bumi, setumpuk bumi. Ini keutamaan akidah
as-sahihah, keutamaan at-tauhid. Sedangkan ahlul bidah, kata as-salaf, in kathrat a'maluhum qa'adat bihim aqaiduhum. Ahlul bidah meskipun banyak amal kebaikan mereka, namun akidah mereka yang membatalkannya. Apalagi kalau akidahnya sudah syirik. Lau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun. Misalnya mereka berbuat syirik, gugur semua amal ibadah mereka. Ini wallahu alam 24 tanda ciri ahli sunnah yang disampaikan oleh Syekh Al-Walid hafizallahu taala dalam syarah usul sunnah beliau Imam Ahmad. Ini kalau mau dicatat mulai halamannya ya, biar lebih ilmiah. Syarah usul sunnah Syekh Walid halaman 26 sampai halaman 35, 26 sampai 35. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita tutup. Atau ada yang mau ditanyakan, atau yang kurang dipahami, atau ada syubhat. Kurang berapa menit? Baik, kita tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.